Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil modul ajar yang telah kami buat, yaitu dengan mata pelajaran matematika dengan materi satuan baku panjang. Baiklah, yang pertama kami akan menjelaskan mengenai informasi umum yang terkandung dalam modul ajar kami. Yang pertama itu ada identitas modul. Penyusunnya itu adalah kelompok 2. Untuk nama sekolah adalah SDN 01 Padang. Tahun penyusunan itu 2025 dan jenjang sekolah adalah sekolah dasar. Untuk mata pelajaran matematika kelas 4 kelas B dan semester 1. Untuk materi pembelajarannya itu adalah pengukuran satuan baku panjang dengan alokasi waktu pembelajaran 2 kali 35 menit. Selanjutnya itu ada kompetensi awal. Kompetensi awal peserta didik pada fase B yang pertama itu adalah peserta didik memahami operasi hitung bilangan cacat. Yang kedua, peserta didik memahami operasi hitung bilangan pecahan. Dan yang ketiga, peserta didik memahami satuan baku panjang. Lanjut ke profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan selanjutnya adalah bergotong royong, bernalar kritis dan juga mandiri. Untuk sarana dan prasarana yang kami gunakan, yang pertama itu adalah kurikulum merdeka matematika fase D dan juga buku panduan guru matematika pada kelas 4 dan buku siswa kelas 4 serta benda-benda konkret seperti meja, buku, pensil dan lain-lain. Dan juga kami menggunakan LKPD dan kunci jawaban, soal evaluasi dan kunci jawaban serta laptop dan proyektor. Selanjutnya itu adalah target peserta didik. Nah, di sini target peserta didik itu adalah 15 orang peserta didik, dan untuk model atau metode pembelajaran yang kami gunakan itu adalah model pembelajaran program based learning atau PBL dengan 5 sintak yang akan dijelaskan oleh rekan saya, dan juga metodenya itu adalah diskusi, tanya jawab dan juga penugasan. Selanjutnya kita masuk kepada komponen inti. Nah, di sini ada yang pertama itu adalah capaian pembelajaran atau CP, di mana CP pada modul kami ini adalah pada akhir fase B, peserta didik dapat mengukur panjang dan berat benda menggunakan satuan baku. Mereka dapat menentukan hubungan antar satuan baku panjang seperti cm dan meter. Mereka dapat mengukur dan mengestimasi luas dan volume menggunakan satuan tidak baku dan satuan baku berupa bilangan cacat. Untuk tujuan pembelajaran yang kami gunakan itu adalah peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar satuan baku panjang, cm dan meter melalui diskusi menggunakan LKPD atau lembar kerja peserta didik dengan benar. Lanjut kepada pemahaman bermakna. Diharapkan setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik dapat memperoleh manfaat dan memahami pengukuran, yaitu pemecahan masalah tentang hubungan antar satuan baku panjang, cm dan juga meter. Selanjutnya kepada pertanyaan normatif. Nah, di sini kami menyajikan itu yang pertama, apakah anak-anak ibu pernah mengukur satuan panjang meja? Dan yang kedua, apa alat yang anak-anak ibu gunakan untuk mengukurnya? Lalu apa saja benda yang dapat diukur panjangnya? Baik, mungkin itu materi dari saya tentang modul ini. Selanjutnya dikembalikan kepada selanjutnya itu materi kedua kepada Aulia Safitri, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu pendahuluan. Alokasi waktunya adalah kurang lebih 10 menit. Dengan langkah-langkah kegiatan, peserta didik menjawab salam dari guru, terus membaca doa bersama sebelum memulai pembelajaran, melakukan presensi, menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, selanjutnya melakukan ice breaking, mengikuti kegiatan art
Yang pertama, pada bahan ajar ini kami menyajikan pertanyaan tematik, kemudian tujuan pembelajaran, yaitu di mana di sini peserta didik dapat memahami konsep pengukuran panjang, memecahkan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar satuan baku panjang, dan juga mengukur panjang benda dengan satuan baku yang tepat. Selanjutnya, masuk kepada materi yang awal, yaitu pengertian dari pengukuran panjang. Kemudian, mengapa kita perlu mengetahui tentang satuan baku? Lanjut, dan juga alat ukur apa saja yang digunakan untuk mengukur satuan baku panjang. Di sini ada penggaris, meteran gulung, dan juga mikrometer. Selanjutnya ada materi satuan baku dalam pengukuran panjang. Dan juga di sini kami menyajikan hubungan antara satuan baku panjang. Lanjut, di sini kami juga menyajikan mengukur benda di sekitar kita, yaitu ada panjang pensil, lebar meja, dan juga jarak antara dua kotak. Kemudian di sini kami menyajikan cara mengukur panjang menggunakan penggaris, dan juga kesalahan apa aja yang sering dialami oleh peserta didik dalam mengukur panjang. Nah, selanjutnya masuk kepada lampiran kedua, yaitu berisikan media pembelajaran. Untuk media pembelajaran ini kami menggunakan poin-poin interaktif. Ini akan kami tayangkan saat pembelajaran berlangsung. Dan media yang kedua yaitu lagu Garuda Pancasila. Nah, masuk kepada LKPD. Di sini LKPD berisikan hubungan antar satuan baku panjang, di mana pada LKPD ini kami memberikan kolom nama kelompok, kemudian materi pokok pada LKPD, kemudian ada petunjuk dari pengertian LKPD, dan juga tujuan pembelajaran. Nah, di sini di dalam LKPD kami menyajikan dua masalah. Masalah yang pertama yaitu di mana Rina menyambung 3 pita kertas dengan cara dilem. Panjang masing-masing pita kertas itu adalah 225 cm, 1,8 meter, dan juga 2,1 desimeter. Panjang setiap ujung yang dilem 3 cm. Nah, berapa meterkah panjang pita kertas hasil penyambung? Nah, di sini peserta didik akan membuatkan hasil dari pengukuran yang mereka lakukan pada kolom-kolom yang telah kami sediakan. Lanjut. Dan juga ada masalah kedua, di mana di sini Andi dan 3 temannya akan membuat beberapa tongkat menggunakan sebilah bambu sepanjang 510 cm. Kemudian bambu tersebut dipotong menjadi 4 ukuran yang berbeda dengan panjang tongkat Andi yaitu 1,2 meter, sedangkan Danu 30 cm dan lebih panjang dari tongkat Andi, dan panjang tongkat Dian yaitu 35 cm lebih pendek dari tongkat Danu, dan sisanya tongkat Dimas. Di sini peserta didik disuruh menentukan panjang dari tongkat Dimas dan Danu. Lanjut. Nah, di sini kami juga menyajikan kunci jawaban serta logik penilaian dari masalah yang kami berikan di LKPD. Lanjut. Nah, lampiran yang selanjutnya yaitu adalah asesmen sikap dan keterampilan. Di sini penilaian sikap profil pelajar Pancasila ada kami ambil 4.2, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian gotong royong, bernalar kritis, dan mandiri. Kemudian kami juga menyajikan rubrik dari penilaian skor yang berisikan sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Lanjut, di sini kami juga menyajikan penilaian berikutnya yaitu penilaian keterampilan proses. Di sini ada 2, yaitu rubrik penilaian keterampilan diskusi yang berkriteria mendengarkan, komunikasi nonverbal, dan juga partisipasi. Kemudian di sini juga ada format dari penilaian keterampilan diskusi. Selanjutnya ada yang kedua yaitu rubrik penilaian keterampilan presentasi. Kriterianya berisikan isi dari presentasi dan juga suara dengan format penilaian keterampilan presentasi dan juga skor serta nilainya. Nah, di sini untuk lampiran selanjutnya yaitu ada penilaian antar teman. Di sini
berisikan nama penilai, kelas, dan juga nama teman yang dinilai. Di sini juga kami memberikan petunjuk pengerjaan penilaian teman ini dengan keterangan nilai 1 berarti kurang, nilai 2 artinya cukup, nilai 3 baik, dan nilai 4 sangat baik. Lanjut. Nah, di sini untuk lampiran selanjutnya ada kisi-kisi dari penyusunan soal evaluasi hubungan antar satuan baku panjang. Nah, di sini kami memberikan dua soal evaluasi terkait hubungan antar satuan baku panjang dan juga lanjut kunci jawaban dan lebih penilaian untuk evaluasi pembelajaran hubungan antar satuan baku panjang. Lanjut untuk lampiran selanjutnya yaitu ada pertanyaan. Di sini kami juga memberikan 2 soal beserta dengan kunci jawaban dan juga lebih penilaian dari pertanyaan tersebut. Dan untuk lampiran terakhir yaitu remedial untuk hubungan antara satu baku panjang dengan dua soal dan juga kunci jawaban serta rubrik dari penilaiannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan Sarel. Baiklah teman-teman semuanya, itulah presentasi dari kami kelompok 2 mengenai modul ajar yang telah kami buat. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan juga perhatian dari teman-teman semua. Mohon maaf